Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau sudah kesana cara berpikir orang, dia nggak brutal, enggak lalu ingin mengejar keuntungan karena sikap tamak dan rakus, lalu mengabaikan rasa persaudaraan, rasa persatuan, rasa solidaritas. Yang penting uang masuk, perlu bajak-bajak, perlu jiplak-jiplak. Soal hak cipta orang lain tidak ada urusan, toh nanti bisa diatur segalanya. Ya mungkin di dunia bisa diatur, tapi mampukah kita ngatur akhirat? Mungkin banyak saksi ada charge yang kita bayar bisa meringankan kita, tapi sanggupkah kita mencari saksi ada charge di akhirat nanti? Mungkin di dunia banyak pihak bisa kita kelabuin, tapi sanggupkah kita ngebohongin Allah? Keyakinan semacam ini yang membatasi pola dan gaya seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, prinsip orang sekarang sudah prinsipin cuek sih. Kenal cuek? Cuek kenal kan? Sebodoh teing sama orang lain. Malah ada pepatah Arab yang saya lihat banyak dipakai orang sekarang. Bul ala zamzam fatu'araf, katanya. Kencingi air zamzam nanti kamu terkenal. Artinya kalau pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sumur Zam-Zam dikencingin, itu bakal terkenal seluruh dunia. Orang kenal, gila bener tuh punya sumur Zam-Zam dikencingin. Terkenal, tapi terkenal nggak benernya. Lah orang nggak peduli bener apa nggak bener, yang penting terkenal dulu. Istilahnya biar tekor asal nyohor. Artinya kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh, pakaian yang aneh-aneh, rambut yang aneh-aneh, gaya jalan yang aneh-aneh, cara bergaul yang aneh-aneh. Makin dianggap aneh, makin cepat terkenal. Kalau dulu kita dianggap aneh kan malu, risih rasanya, riskan. Orang apa sih kamu pada ngeliatin gua, ada yang gak beres apa? Sekarang malah sengaja dicari yang paling aneh dan demonstratif. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dia berupaya menjaga kebersihan. Setelah kebersihan badannya, kebersihan anggota badannya dari perbuatan yang mengundang salah dan dosa. Setelah sikap materialis, saya lihat lagi yang mendorong orang tidak sanggup mengendalikan diri dan menjaga diri dari kotoran tadi. Apa? Takabur dan kurangnya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu sama sekali. Ini membudayakan rasa malu zaman sekarang saya anggap penting ini. Di saat nilai bergeser, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, membudayakan rasa malu ini saya anggap cukup mendesak zaman sekarang ini. Sebab ini termasuk salah satu sumber etika. Pejabat tahu malu, pengusaha tahu malu, organisasi tahu malu, pemimpin tahu malu, orang tua tahu malu, anak muda tahu malu, remaja tahu malu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, apalagi kalau mau bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menceritakan akhlak Nabi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Beliau orangnya sangat pemalu. Dari saking malunya saja, pernah ketika remaja diajak memperbaiki Ka'bah, naik ke atas, jubahnya tersingkap angin, kakinya kelihatan dengan orang di bawah. Beliau turun, muka pucat, merah, keringat bercucuran karena kakinya kelihatan oleh orang di bawah. Padahal orang yang di bawah laki-laki semua, malu.
Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, saya lihat zaman sekarang malu nomor 18. Yang penting nyohor dulu. Kalau masih ada rasa malu kan masih ada semacam nilai yang harus kita indahkan. Tapi kalau sudah nggak ada rasa malu, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa telah melakukan sesuatu yang tidak baik, itu akibatnya kalau sudah kehilangan rasa malu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, apa nasibnya agama umat ini kalau kita sudah kehilangan rasa malu? Perbuatan apa yang tidak akan negatif dan tidak akan mengarah setidak-tidaknya kepada perbuatan negatif kalau kita sudah tidak punya rasa malu? Nah, kalau orang sudah nggak punya rasa malu, sudah nggak punya timbangan, karenanya cuek. Tahu cuek? Udah masa bodoh aja dah. Orang mau bilang apa kek, yang penting kan untung, yang penting kan duit masuk, yang penting kan terkenal. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga jangan heran kalau sekarang di kampung-kampung walau orang pakai baju kayak mau mentas di televisi saja, padahal nggak kemana-mana. Jadi korban daripada yang namanya mode. Memang mode itu nggak bisa namanya mode, siapa yang bisa ngelarang? Mode itu musim, musim kan nggak bisa dilarang. Musim hujan bisa nggak dilarang? Tidak bisa dilarang. Kalau sudah datang ya datang. Musimnya habis. Musim rambutan nggak bisa dilarang, nggak boleh musim rambutan, ya tetap saja. Tapi kalau musimnya sudah habis ya habis. Mode juga begitu, nggak bisa dilarang. Nanti gilirannya habis ya habis saja. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dulu pernah itu anak muda mode ya, bikin celana bawahnya kecil bener, botol aja nggak masuk. Emang lagi mode semuanya celana begitu. Habis musimnya, habis. Rubah lagi ganti mode, bawahnya lebar, putbrai katanya, jangan botol, monyet masuk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang manggil kedua orang tua kita, agama mengajarkan anak yang baik menjawab labbaik. Nah, kemarin nak labbaik bu, atau iya bu, atau saya bu. Tidak lantas termasuk ucapan yang kasar. Kalau di kampung, dul sini dul, oi, oi, ini juga ucapan yang tidak baik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah, oi, kadang-kadang ada tambahannya lagi. Dul, oi, ngapain isinya? Kacau bener ya, kacau lagi. Menjawab dengan jawaban yang baik, kalau diundang wajib datang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, diajarkan oleh agama, misalnya kita mengadakan walimah, mengawinkan anak, kita diharuskan mengundang, yang diundang wajib datang. Bertahniah namanya. Tahniah itu ikut bersuka cita. Kalau takziah ikut berduka cita. Jadi kalau kita melawat, istilah kita di kampung, mendatangi orang meninggal, itu namanya takziah, ikut berduka cita. Tapi kalau kita datang kepada satu resepsi perkawinan, itu disebut tahniah, ikut bersuka cita. Saya ikut bertahniah, artinya ikut bersuka cita. Tapi kalau dikatakan mau kemana? Mau takziah, mau ikut berduka cita, mendatangi orang yang sedang mendapat kesulitan atau musibah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim, wa izas tansahaka fansahhu, apabila dia datang memintakan nasihat kepadamu, berikanlah nasihat itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, merupakan hak, sebab agama mengajarkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan cara yang sabar.
menasehati atau memberikan nasihat kepada sesama saudara kita muslim merupakan hak yang harus kita berikan. Para saudara kaum muslimin rahimakumullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu selalu dan tidak pernah segan-segan meminta pendapat dan nasihat dari orang yang kelihatannya paling kere sekalipun. Beliau tidak ragu-ragu untuk bertanya. Kadang-kadang bertemu seseorang, beliau panggil, mas, coba sebentar, kamu, menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Kadang-kadang beliau bertanya, apakah kamu melihat pada diri saya ada tanda-tanda orang kafir? Kalau diberitahu, beliau bukan main gembiranya, lalu berusaha memperbaikinya. Saudara, soal nasihat adalah merupakan mutiara yang tidak perlu kita tolak. Terimalah mutiara dari manapun datangnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita jangankan diberitahu, jangankan meminta diberitahu, orang lain memberitahu kadang-kadang marahan kita. Ngapa jadi gua lu bilangin? Lamaan juga gua jadi orang sama lu. Udah kenyang makan asam garam, lu sunat gua yang mangkuk. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah salah satu letak kekeliruan kita, menolak mutiara hanya oleh karena dia datang dari orang-orang yang statusnya di bawah kita, yang levelnya kita anggap rendah, kita anggap remeh, kita anggap kere. Padahal agama mengajarkan huzul hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah mutiara, jangan peduli dari manapun saja datangnya. Sikap objektif, walaupun itu diucapkan oleh seorang budak yang hitam legam, kalau memang merupakan satu kebenaran harus kita ambil. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan lebih daripada itu, setiap kita dalam menghadapi persoalan pada waktu tertentu ketika menimpa diri kita, kita buntu, kita perlu nasihat, kita perlu pandangan, kita perlu saran dari orang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sama juga orang kelilipan matanya. Kalau orang lain kelilipan, gampang benar kita tiupin. Tapi giliran kita kelilipan, bukankah kita perlu orang lain untuk niupin mata kita? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti juga tukang cukur. Pada saat rambut orang lain panjang, dia bisa betul dan ahli sangat menatanya. Tapi giliran rambut dia sendiri yang panjang, dia perlu bantuan orang lain untuk merapikannya. Begitulah kehidupan ini. Kita kadang-kadang dalam hidup berbentur dengan banyak problema, berbentur dengan berbagai macam persoalan, sejak menyangkut masalah anak, istri, lingkungan keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, bidang pekerjaan, kegiatan sehari-hari, masalah organisasi, dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kalau untuk orang lain kita bisa bicara, tapi kalau sudah berhadapan dengan persoalan diri sendiri, kita sering buntu. Dikala itulah kita perlu nasihat, saran, pandangan dari teman sejawat, seiring, dari orang lain, sesama muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, teman yang baik itu khairul ashabi may yadulluka alal khair. Teman yang paling baik yang selalu menunjuki kamu kepada kebaikan, menunjuki kebaikan, walaupun dia sendiri barangkali bukan orang yang baik, tapi dia bisa menyelamatkan orang lain. Dia sendiri tukang mabuk umpamanya, tapi ketika temannya teler, jangan teler, jangan dah, jangan. Lalu sendiri kemarin gua mah gua, lu jangan lo. Ya dia sendiri begitu, tapi paling tidak dia bisa masing-masing mau menyelamatkan orang lain. Ini masih lebih baik daripada sudah nggak bisa nyelamatin orang lain, ngebon lagi, ngebon mau mabuk nyambat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, wa iza stansahaka fansahu, apabila dimintakan kamu nasihat, berikan dia nasihat. Bukankah nasihat ini juga merupakan satu hal yang kita perlukan dalam kehidupan?
walaupun nasihat perbuatan lebih tajam akibatnya daripada nasihat ucapan. Nasihat berupa perbuatan. Kita dalam hidup ini selalu dapat nasihat. Ada nasihat yang datang dari luar diri kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa yang datang dari luar diri kita, semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, segala yang kita dengar, kalau mau kita mengadakan analisa, itu kan nasihat. Oh, si anu itu begitu-begitu, akibatnya kok begitu ya, nasihat. Si fulan itu masa mudanya begitu-begitu, di hari tuanya kok begitu, nasihat. Yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan dalam hidup ini, seluruhnya bisa menjadi nasihat. Atau nasihat yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kulit mulai keriput, uban mulai bertabur, gigi permisi atu-atu. Ini juga merupakan nasihat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan bentuk kejadiannya, apakah tidak mereka memikirkan problema itu? Tidakkah mereka melihat gejala itu? Dipanjangkan umur, dikurangi nikmat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tak ada orang makin tua makin cantik. Tidak ada orang makin tua telinganya makin tajam, matanya makin awas. Tidak, segalanya nunakkishu fil khalqi, kami kurangi dan kami kurangi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau di kala remajanya orang berbisik dia dengar, di hari-hari mendekati tuanya, bahkan di hari tuanya kita teriak di kupingnya masih mengelit. Nunakkishu fil khalqi, kami kurangi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu seluruhnya merupakan nasihat. Jangan sampai termasuk jenis tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, tua-tua kelapa makin tua makin berminyak. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sadar akan nasihat yang ada di dalam dirinya. Perubahan dalam dirinya tidak menyebabkan perubahan cara berpikirnya yang akan membawa kepada perubahan dalam gerak dan gaya hidupnya. Itu seluruhnya sekali lagi merupakan nasihat yang timbul dari dalam diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.